Nyaris cedera serius, tackle brutal Paulinho hampir melumpuhkan striker timnas Indonesia. Harapan tinggi yang disematkan pada striker naturalisasi timnas Indonesia, Ole Romeni, terancam runtuh hanya dalam hitungan menit pertandingan. Pada laga penentu antara Arema FC dan tim tamu Oxford United yang diperkuat oleh Ole Romeni, insiden mengejutkan terjadi di menit ke-12, yaitu insiden yang menjadi sorotan nasional. Romeni yang dikenal dengan insting tajamnya dan pergerakan dinamisnya di kotak penalti mengelabui gelandang Arema FC Paulinho dengan akselerasi mendadak di sektor kiri lapangan. Namun harapan itu berubah menjadi kekhawatiran. Paulinho melakukan tackle frontal dengan intensitas tinggi yang nyaris mengakhiri kiprah sang striker malam itu. Awalnya Romeni tampak mampu melanjutkan laga. Ia bangkit dan menahan sakit dan tetap mengejar bola seolah membuktikan mental tangguhnya. Tapi tak berselang lama, sinyal bahaya datang. Ia mulai menunjukkan gestur tidak nyaman, meraba bagian kakinya hingga akhirnya tak mampu melanjutkan pertandingan. Tim medis masuk ke lapangan dan segera menggantikannya. Diagnosis awal menyebut bahwa cedera otot bagian bawah Ole Romeni mampu sembuh dengan cepat. Namun tim dokter belum memberikan pernyataan resmi. Yang jelas absennya Ole Romeni di lapangan bukan hanya kabar buruk bagi klub tapi juga buat timnas Indonesia yang bersiap menghadapi round 3. Tanpa Ole, daya gedor Indonesia bisa menurun drastis. Catatan statistiknya cukup mengesankan, 4 gol dan 3 assist dalam 6 pertandingan terakhir bersama Garuda. Insiden ini mengundang refleks mendalam terhadap permainan Liga 1. Apakah intensitas dan gaya bermain yang kasar mulai menjadi tren yang membahayakan? Bagaimana perlindungan terhadap pemain yang menjadi aset nasional, terutama menjelang agenda internasional besar? Direktur Teknis PSSI dikabarkan akan menggelar pertemuan darurat untuk membahas standar pelanggaran dan tindakan disiplin agar tidak ada kejadian serupa yang terjadi kembali. Dalam dunia sepak bola, satu tackle bisa mengubah sejarah. Jika Ole Romeni tak bisa tampil di laga kualifikasi mendatang, Indonesia harus merombak strategi besar-besaran. Tapi yang lebih penting, momen ini harus jadi titik balik untuk memprioritaskan keamanan pemain dan menegakkan etika bermain di lapangan. Laga Arema FC melawan Oxford United dalam ajang Piala Presiden 2025 tak hanya menjadi perbincangan di tanah air, tapi juga menarik perhatian media internasional. Dengan kritik tajam datang langsung dari Inggris. Pertandingan yang seharusnya menjadi ajang promosi sepak bola Indonesia justru disorot karena insiden mati lampu di Stadion Sijalak Harupat yang berlangsung selama 20 menit. Media Inggris seperti The Football menyebut insiden tersebut sebagai kesalahan elementer yang menodai kredibilitas ajang pramusim berlabel internasional. Dalam artikelnya, mereka menulis bagaimana mungkin sebuah laga bertaraf internasional melibatkan klub Inggris berlangsung dalam kegelapan. Penyelenggara terlihat kurang teliti dan tidak siap menghadapi standar global. Sorotan serupa juga datang dari media ASEAN yang mempertanyakan kesiapan teknis Piala Presiden. Outlet Malaysia dan Vietnam bahkan membandingkan kejadian ini dengan standar regional lainnya. Mereka menyebut Indonesia punya potensi besar tapi masih tersandung oleh hal mendasar. Meski pertandingan akhirnya dilanjutkan dan berlangsung seru, insiden tersebut menyisakan catatan penting soal profesionalisme dan manajemen event olahraga berskala besar di Indonesia. Bangga usai timnas Indonesia raih peringkat terbaik dalam 19 tahun terakhir. Erick Thohir, ayo capai 100 besar ranking FIFA. Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara soal peringkat timnas Indonesia yang meroket di FIFA Ranking per 10 Juli 2025. Timnas Indonesia berhasil naik 5 peringkat ke posisi 118 dunia. Skuad Garuda sukses mendapat tambahan 11,63 poin menjadi 1154,55 poin. Hal ini tak lepas dari hasil pertandingan timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026
pada Juni 2025 lalu. Tim besutan Patrick Kluivert ini mengalahkan Cina dengan skor 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kekalahan atas Jepang di laga pamungkas tidak mempengaruhi kenaikan ranking FIFA Timnas Indonesia. Erick Thohir pun bersyukur karena Timnas Indonesia berhasil naik hingga 5 peringkat di ranking FIFA. Alhamdulillah, Timnas Indonesia berhasil naik 5 posisi ke peringkat 118 di ranking FIFA terbaru, tulis Erick Thohir di akun Instagram pribadinya. Dia mengungkapkan ranking 118 ini merupakan pencapaian tertinggi bagi tim Merah Putih dalam 19 tahun terakhir. Ranking 118 ini merupakan posisi terbaik untuk Indonesia dalam 19 tahun terakhir, tambah Erick Thohir. Ini memang jadi peringkat terbaik dalam 19 tahun terakhir. Terakhir kali Timnas Indonesia berada di atas 120 besar FIFA terjadi pada 17 Mei 2006. Kala itu, skuad Garuda berada di ranking 110 dunia. Sejak saat itu, tim Merah Putih tak pernah mencapai peringkat yang lebih tinggi. Indonesia bahkan pernah menempati ranking 119 pada Agustus 2016. Kala itu, Indonesia baru saja lepas dari sanksi FIFA. Meski mencatatkan ranking terbaru, Erick Thohir masih belum puas. Orang nomor 1 di PSSI menyebut ingin Timnas Indonesia menembus 100 besar ranking FIFA. Ini jadi program utama Erick Thohir sejak menjadi ketum PSSI. Kita terus dorong Timnas Indonesia bisa masuk dalam 100 besar ranking FIFA, ucap Erick Thohir. Kesempatan Timnas Indonesia untuk naik peringkat masih terbuka lebar. Pada bulan September 2025, skuad Garuda masih punya agenda uji coba internasional. Tim asuhan Patrick Kluivert bahkan menghadapi Lebanon dan juga Kuwait. Kemenangan akan menggerek peringkat FIFA Indonesia menjadi lebih tinggi. Raih 2 kemenangan uji coba, pelatih Malaysia belum puas dengan performa timnya jelang lawan Timnas U23 Indonesia. Pelatih Timnas Malaysia U23, Nafuzizin, mengaku belum puas dengan performa timnya meski meraih 2 kemenangan dalam laga uji coba jelang lawan Timnas U23 Indonesia. Malaysia akan menghadapi ASEAN Club U23 yang bergulir di Stadion Utama Gelora Bung Karno dan Stadion Patriot Candrabaga Bekasi pada 15-29 Juli 2025. Dalam ajang ini, Malaysia bergabung dalam grup A bersama Timnas U23 Indonesia, Filipina, dan Brunei Darussalam.